di Papua dan Papua Barat yang berkenan hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Panitia Sidang Sinode 18 PKI di Tanah Papua. Kami sapa dengan kasih Bapak yang kami hormati dan kasihi, Bapak Wakil Bupati Waropen bersama Nyonya. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Bupati Kepulauan Yapen, juga bersama Bapak Bupati, Wakil Bupati Papua dan Papua Barat yang masih berkenan hadir bersama, yang kami tidak sebut namanya satu persatu. Yang kami hormati dan kasihi sesepuh masyarakat Tanah Papua, Bapak Barnabas Suebu SH. Yang kami hormati dan kasihi Staf Khusus Kementerian Sosial RI, Bapak Ben-Hur Tommy Manung. Yang kami hormati dan kasihi anggota Majelis yang mulia, anggota Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat yang masih berkenan hadir. Dan kasihi Ketua DPRD Kabupaten Waropen beserta jajaran. Yang kami hormati dan kasihi Ketua Dewan Adat Papua dan juga Dewan Adat Kabupaten Waropen. Sinode 18 PKI di Tanah Papua pada resepsi penutupan kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kurang lebih 10 hari efektif kita berada di dalam suatu dari berbagai wilayah pelayanan di klasis-klasis PKI di Tanah Papua telah memberikan kontribusi yang besar terhadap suksesnya pelaksanaan sidang sinode ini. Berkaitan dengan hal tersebut, perkenankanlah saya atas nama panitia pelaksana kegiatan untuk menyampaikan laporan dalam penutupan pelaksanaan kegiatan ini. Tema dan subtema sidang sinode 18 PKI di Tanah Papua ini berlangsung di bawah sorotan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan. Bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 18 dan Mazmur 72 ayat 2 dan 3. Dan subtema melalui sidang sinode ke-18 GKI di Tanah Papua bertekad menata diri menuju gereja yang dewasa, mandiri dan misioner. Tujuan pelaksanaan kegiatan yang pertama adalah melakukan evaluasi dan penyelarasan program-program pelayanan gereja pada seluruh aras gereja di Tanah Papua. 2. Menyusun program kerja periodik. 3. Memilih dan menetapkan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua periode 2022-2027. 4. Menyuarakan isu-isu aktual tentang kemanusiaan, lingkungan, dan demokratisasi yang terjadi secara global, nasional, dan lokal. Waktu dan tempat kegiatan. Saya tidak lagi menyampaikan waktu dan tempat kegiatan, saya langsung melaporkan jumlah peserta. Pada pembukaan kegiatan, kami melaporkan bahwa yang kami data sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 sebanyak kurang lebih 7.000 orang yang datang ke Waropen. Namun sampai dengan hari terakhir pelaksanaan kegiatan, setelah kami mengambil data terakhir pengunjung yang datang dan yang telah pergi, peserta undangan dan simpatisan sidang yang telah datang ke Waropen berjumlah 9.820 orang. Terdiri dari peserta utama dan peninjau 1.500 orang, rombongan pejabat 360 orang,
tamu undangan gereja 200 orang, staf Sinode GKI dan lembaga milik GKI 120 orang, pengunjung dan simpatisan sidang 7.640 orang. Jenis-jenis kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan selama sidang berlangsung antara lain: seremonial pembukaan, 2 sidang-sidang, ditetapkan tambahan 1 wilayah badan pekerja Sinode sehingga menjadi 12 wilayah pelayanan badan pekerja Sinode GKI di tanah Papua. 6. Penetapan pokok-pokok program pelayanan gereja atau P4G Sinode GKI di tanah Papua periode 2022-2027. 7. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja gereja Sinode GKI di tanah Papua periode 2022-2027. 8. Penetapan himne dan mars GKI di tanah Papua. 9. Penetapan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Sejarah di GKI mulai dari Waropen. Penetapan Mansinam sebagai pulau Injil di Papua. 11. Penetapan Otto dan Geser sebagai rasul bangsa Papua. 12. Penetapan Wondama sebagai kota sejarah peradaban orang Papua. 13. Penetapan tentang pelaksanaan sidang ke-19 GKI di tanah Papua tahun 2027, yaitu di Klasis Wondama, Kabupaten Teluk Wondama. 14. Penetapan Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja BPPG Sinode GKI di tanah Papua periode 2022-2027. 15. Penetapan struktur kepemimpinan Sinode GKI di tanah Papua periode 2022-2027 dengan urutan sebagai berikut. 1. Romawi, Badan Pekerja Sinode GKI di tanah Papua. Ketua Pendeta Andrikus Mopu MTH. Wakil Ketua 1 Pendeta Pistia Rolo STH MM. Wakil Ketua 2 Pendeta Gustaf Melkias Utoi MTH. Wakil Ketua 3 Penatua Dr. Naomi Neti Howai Sagrib MKes. Sekretaris Pendeta Daniel J. Kaigere SSI. Wakil Sekretaris Pendeta Andri WD Kakiai STH. Bendahara Syamas Teresia Numberi SE. Anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 Pendeta Frans Mamrasar STH MMIS. Wilayah 2 Pendeta D. Mofu MTH. Wilayah 3 Pendeta M. Kapisa STH. Wilayah 4 Pendeta Resli Girahi STH. Wilayah 5 Pendeta Publius Manwaron STH. Wilayah 6 Pendeta Albert Sumaropen STH. Wilayah 7 Penatua Nimrod Sesa. Wilayah 8 Pendeta Lewi Sabor STH. Wilayah 9 Pendeta Petrus Wongsiwor STH. Wilayah 10 Pendeta Yudas Miage STH. Wilayah 11 Pendeta Genos Budam SAG MTH. Wilayah 12 Pendeta Rosalin Wamapma STH. Selamat untuk Ibu yang baru terpilih.
dan langsung diberikan tanggung jawab sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan sidang Sinode ke-19. Ketua BPPG Yohanes Marani SE MSI. Pembiayaan kegiatan. Saya tidak lagi membacakan ulang laporan tentang keuangan. Saya hanya menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan pembukaan, kami laporkan total biaya yang digunakan adalah 83.700.000.000 rupiah. Namun, selama sidang berlangsung terjadi penambahan dana yang merupakan kontribusi dari beberapa sumber, sehingga total dana yang diperoleh sebesar 84.300.000.000 rupiah. Jumlah dana tersebut diperoleh dari pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Provinsi Papua Barat, PPAM Sinode GKI di Tanah Papua, pemerintah Kabupaten Nabire, pemerintah Kabupaten Yahukimo, pemerintah Kabupaten Maibrat, pemerintah Kabupaten Asmat, pemerintah Kota Jayapura, pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, usaha dana panitia perwakilan Manokwari, spontanitas keluarga besar Waropen di Manokwari, sumbangan keluarga DY Mandekan di Manokwari, derma pelaksanaan sidang melalui klasis GKI Waropen, usaha dana panitia di Waropen, pemerintah Kabupaten Waropen, dan juga yang paling terakhir itu pemerintah Kabupaten Wondama. Ucapan terima kasih. Saya juga mohon maaf untuk tidak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan pada pembukaan. Saya menyampaikan pada bagian yang belum sempat kami sampaikan pada pembukaan sidang. Kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dan diskusi panel, serta para hamba Tuhan yang telah melayani ibadah kebangunan rohani. Yang berikut, yang kedua, kepada Dinas Peternakan Kabupaten Waropen atas sumbangan daging dan telur untuk mendukung pelaksanaan sidang. Yang ketiga, kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen atas dukungan dana terhadap pembangunan gedung-gedung gereja yang digunakan dalam pelaksanaan sidang sinode. Yang keempat, kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor atas bantuan bahan makanan untuk mendukung pelaksanaan sidang. Yang kelima, kepada pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya atas bantuan biaya yang diserahkan kepada BPAM Sinode GKI di Tanah Papua untuk mendukung pelaksanaan sidang. Yang kelima, ucapan terima kasih kepada Menteri Sosial Republik Indonesia atas bantuan fasilitas akomodasi, konsumsi, dan lampu solar sel sejumlah 4.600.000.000 rupiah melalui Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Yang berikut, ucapan terima kasih juga kepada aparat keamanan yang telah bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban jalannya sidang, serta tenaga kesehatan yang terus melayani peserta dan pengunjung sidang. Ucapan terima kasih juga kepada para awak media yang telah meliput dan menyampaikan pemberitaan tentang jalannya pelaksanaan sidang sinode. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pahlawan-pahlawan di garis belakang, yaitu ibu-ibu yang setia melayani konsumsi selama pelaksanaan sidang berlangsung. Ucapan terima kasih juga kepada pandu sidang, LO, dan relawan sidang yang telah setia membantu jalannya pelaksanaan sidang. Juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada sopir-sopir
yang setia mengantar dan menjemput peserta sidang. Dan kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung untuk menyukseskan pelaksanaan sidang Sinode 18 GKI di Tanah Papua yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu. Kami juga menyadari bahwa sebagai manusia kami punya keterbatasan dalam melakukan pelayanan selama kegiatan persidangan ini. Oleh sebab itu, atas nama panitia pelaksana sidang, kami menyampaikan permohonan maaf atas beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kami selama sidang berlangsung. Di antaranya yang sempat kami inventarisir adalah: 1. Penginapan yang kurang memadai. 2. Transportasi yang terbatas. 3. Materi sidang yang terbatas sehingga beberapa undangan dan pemantau sidang tidak dapat menerima materi. 4. Situasi di tempat persidangan yang terkesan tertutup dan eksklusif. 5. Hal-hal lain yang tidak berkenan di hati para peserta dan para undangan sekalian. Pak Ketua Panitia sampaikan kepada kami semua panitia begini: kita ini kurang untuk penginapan, untuk transportasi, untuk fasilitas. Tetapi peserta tidak boleh lapar. Mereka harus kenyang sampai dengan pulang. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Kami telah bertekad untuk melayani dengan sepenuh hati dengan segala keterbatasan kami untuk menyukseskan sidang Sinode 18 GKI di Tanah Papua. Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan sidang. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati sampai kita bertemu di Teluk Pondama pada tahun 2027. Waropen bisa, Waropen sukses, Waropen Waren 24 Juli 2022. Panitia Sidang Sinode 18 GKI di Tanah Papua. Ketua Umum tertanda Yermias Bisai SH, Sekretaris Umum tertanda Korinus Reri SPMM. Tuhan memberkati. Demikianlah laporan panitia disampaikan oleh Sekretaris Umum Panitia Bapak Korinus Reri SPMM. Bapak Ibu, di malam hari yang bahagia ini kita semua masih diberi kesempatan wilayah 1 sampai wilayah 7, maksud kami wilayah 2